Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembahasan soal IPA. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cermin cekung. Mari kita simak bersama-sama ya. Soal yang pertama yaitu menentukan jarak fokus cermin. Perhatikan gambar posisi benda dan bayangan ketika diletakkan di depan cermin berikut ini. Cermin cekung, ada benda, jarak benda 36 cm, jarak bayangan 24 cm. Kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, diketahui 36 ini adalah jarak benda. Kemudian jarak bayangannya 24 cm. S aksen. Kemudian kita hitung berapa jarak fokusnya, yaitu dari F sampai di sini O, yaitu F. Maka kita pakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/S nya 36 cm ditambah 1/S aksennya 24 cm. Nah, dari sini kita bisa menjumlah pecahan seperti ini dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 24 dengan 36, KPK nya adalah 72. 36 jadi 72 berarti dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. 24 menjadi 72 dikali 3, maka 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi 2/72 ditambah 3/72 sama dengan 5/72. Nah, ini adalah 1/F. Maka kemudian untuk berubah menjadi F, maka dibalik 72/5 sama dengan 14,4. Jadi jarak fokusnya 14,4 cm, sehingga jawaban yang benar adalah D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu menentukan jarak bayangan. Bagaimana caranya? Perhatikan soal berikut ini. Terdapat sebuah benda berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 20 cm. Apabila jarak benda ke cermin adalah 14 cm, maka jarak bayangannya adalah titik-titik. Ingat, jika ada cermin cekung, kemudian di sini ada titik O, titik pusat optik, kemudian jari-jari itu adalah dari titik pusat kelengkungan ke titik pusat optik. Ini adalah jari-jari kelengkungan cermin R. Kemudian kalau kita mau menentukan jarak fokusnya, di sini ada F, O sampai F ini jarak fokus, maka nilai dari jarak fokus adalah setengah dari jari-jari, sehingga F nya sama dengan setengah dari jari-jari. Jika jari-jarinya 20 cm, maka F nya sama dengan setengah dari 20 cm sama dengan 10 cm. Ini F nya. Kemudian diketahui jarak benda ke cermin, jadi ini S nya jarak benda 14 cm. Nah, dari jarak fokus dengan jarak benda, ingat rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini rumusnya. Nah, yang ditanyakan jarak bayangan, yaitu S aksen. Dari rumus ini kita bisa ubah menjadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S, sama dengan 1/, jarak fokusnya 10 dikurangi 1/S
S nya 14, 1/10 dikurangi 1/14. Nah, jadi 1/S aksen sama dengan kita jadikan pecahan ini dengan penyebut, disamakan penyebutnya, yaitu menjadi per 70. Dari 10 jadi 70 dikali 7, maka yang pembilangnya juga dikali 7. 14 jadi 70 dikali 5, maka pembilangnya juga 1 kali 5, 5, maka hasilnya 7/70 dikurangi 5/70 sama dengan 2/70. Jadi S aksennya sama dengan, tinggal dibalik, 70/2 sama dengan 35 cm. Nah, jadi jarak bayangannya 35 cm, sehingga jawaban yang benar adalah B, 35 cm. Berikutnya soal tentang menentukan perbesaran bayangan. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah benda diletakkan di depan sebuah cermin seperti gambar berikut. Ini benda diletakkan di depan cermin cekung. Jarak benda 24 cm, diketahui S sama dengan 24 cm. Kemudian dari titik P, titik pusat kelangkungan, ke cermin 16 cm, sehingga sama seperti yang tadi, jarak fokus setengah dari jari-jari. Jadi jarak fokusnya setengah dari 16, yaitu 8 cm. Nah, yang ditanyakan perbesaran bayangan. Masih ingat ya, yang namanya perbesaran bayangan M ini dapat ditentukan dengan rumusnya jarak bayangan dibagi jarak benda, harga mutlak. Jadi nilainya selalu positif, atau perbesaran bayangan itu sama dengan tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda, harga mutlak. Nah, dari sini kita sudah tahu jarak benda, kemudian jarak bayangannya belum tahu, maka di sini kita harus menghitung terlebih dahulu jarak bayangan. Jadi yang kita pakai rumusnya adalah yang atas ini. Kita hitung terlebih dahulu jarak bayangan seperti di soal sebelumnya. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S sama dengan 1/F nya 8 dikurangi 1/S nya 24 sama dengan, kita samakan penyebutnya 8 dengan 24 menjadi per 24. 8 jadi 24 dikali 3, maka 1 dikali 3, 3, yang ini tetap 1, sehingga 1/S aksen 3 dikurangi 1, 2/24, diperoleh S aksen sama dengan 24 dibagi 2, hasilnya sama dengan 12 cm. Nah, sehingga diperoleh ini M sama dengan S aksen per S, harga mutlak. Kenapa harga mutlak? Karena S aksen ini jarak bayangan bisa saja bernilai positif, bisa bernilai negatif. Namun kalau jarak benda selalu positif, sehingga nanti hasilnya kalau S aksennya negatif, maka nilainya akan negatif. Namun kalau harga mutlak, maka hasilnya selalu positif. Kebetulan saja ini S aksennya jarak bayangannya adalah positif, jadi S aksennya 12 per jarak bendanya S24 sama dengan setengah. Jadi perbesaran bayangannya adalah setengah kali. Jawabannya adalah C.
soal yang nomor 4 ini menentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Perhatikan gambar benda yang diletakkan di depan cermin cekung berikut ini. Benda diletakkan 15 cm sehingga diketahui jarak benda sama dengan 15 cm. Dari titik M sampai cermin 20 cm. Ini jari-jari kelengkungan. Maka kita bisa menentukan jarak fokusnya setengah dari jari-jari kelengkungan cermin, yaitu 10 cm. Nah, 1/s aksen sama dengan 1/f dikurangi 1/s sama dengan 1/10 dikurangi 1/15 sama dengan 1/30. Kita samakan penyebutnya, ini 3, ini 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1/30, sehingga diperoleh S aksen sama dengan 30 dibagi 1 sama dengan 30 cm. Jadi terjawab jarak bayangannya 30 cm. Ini 30, 30. Yang atas salah. Yang berikutnya perbesaran bayangan. M sama dengan S aksen dibagi S sama dengan 30 bagi 15. Hasilnya sama dengan 2. Perbesaran bayangannya 2. Di benar. Yang ini salah. Sifat bayangannya. Nah, untuk menentukan sifat bayangannya kita bisa melihat dari jawaban yang tadi, dari jarak bayangan dan perbesaran bayangan. Itu yang pertama. Jadi jika jarak bayangannya adalah bernilai positif, jika ini bernilai positif, maka sifatnya adalah nyata. Kalau nyata, maka terbalik. Jadi jika terbentuk bayangan nyata oleh cermin, selalu terbalik, nyata terbalik. Lalu yang kedua, dari perbesaran bayangannya yaitu 2, maka jika lebih dari 1 maka diperbesar. Jika sama dengan 1 maka sama besar. Jika kurang dari 1 maka diperkecil. Jadi karena 2 maka sifat bayangannya diperbesar. Jadi sifatnya nyata terbalik diperbesar. Jadi nyata terbalik diperbesar. Sehingga yang benar adalah D. Atau dengan menggunakan kaidah, jika ada gambar di sini ada ruang cermin, maka kita bisa melihat ruang bendanya ada di mana. Jika ruang benda di antara F dan M, maka ini berarti ruang 2, maka ruang bayangannya ada di ruang 3 nantinya, karena kalau dijumlah ruang benda dengan ruang bayangan sama dengan 5. Nah, karena bayangan ada di ruang 3, maka ruang 3 itu lebih besar dari 2, maka diperbesar. Begitu. Karena di depan cermin, maka sifatnya nyata. Gitu ya. Jadi kalau bayangannya ada di depan cermin, maka nyata. Kalau di belakang cermin nanti akan jadi maya. Jadi gitu. Jadi pembagian ruang cermin, ini ruang 1 itu ada di sini, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, yang di sini ruang 4.
Begitu untuk nomor 4. Soal yang kelima, soal tentang aplikasi. Ada benda diletakkan 20 cm di depan cermin cekung dan menghasilkan bayangan diperbesar 3 kali. Jika cermin digeser 10 cm menjauhi benda, jarak bayangan yang terbentuk adalah titik-titik. Nah, diketahui dari soal jarak benda S 20 cm, perbesaran bayangannya M 3 kali. Kemudian dari yang awal, yang pertama mula-mula sebelum digeser, maka kita bisa menentukan dari S dan M, maka kita bisa menentukan S aksen. Perlu diingat tadi M sama dengan S aksen per S gitu ya. Sehingga jika M diketahui, S diketahui, maka kita bisa menentukan jarak bayangannya. S aksen sama dengan M dikali S sama dengan 3 dikali 20 cm, hasilnya sama dengan 60 cm. Jadi jarak bayangannya 60 cm. Sebetulnya ini ada benda diletakkan di depan cermin 20 cm, kemudian menghasilkan jarak bayangannya tadi 60 cm gitu ya. Lalu akan digeser. Jika cermin digeser 10 cm menjauhi benda, digeser 10 cm menjauhi benda, maka apa yang berubah? Yang berubah adalah jarak bendanya. Jarak bendanya menjadi 20 tambah 10, maka sama dengan 30 cm. Nah, kalau benda digeser, maka bayangannya yang terbentuk juga akan berubah letaknya. Nah, inilah yang ditanyakan, jarak bayangannya menjadi berapa. Jika bendanya dirubah, bayangannya juga ikut berubah posisinya. Nah, dari kedua keadaan ini sebetulnya ada yang tidak berubah nilai besarannya, yaitu apa? Jadi setiap cermin yang dipakai itu memiliki jarak fokus yang selalu tetap. Maka kita dari sini bisa menentukan jarak fokusnya. Maka untuk menentukan S aksen dipakai jarak fokus yang sudah kita hitung. Nah, mari kita hitung jarak fokusnya. Kembali ke sini lagi. Yang pertama kita menentukan jarak fokus seper F. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen, sama dengan seper 20 ditambah seper 60, sama dengan disamakan penyebutnya per 60. Ini 3, yang ini 1, hasilnya sama dengan 4 per 60. Jadi F nya jarak fokusnya 60 dibagi 4 sama dengan 15 cm. Nah, diperoleh jarak fokusnya itu 15 cm. Jadi ini diperoleh F nya 15 cm. Sehingga untuk menentukan jarak bayangan, maka kita pakai jarak fokus dan jarak benda di sini. Maka dengan rumus seper S aksen sama dengan seper F dikurangi seper S, sama dengan seper 15 dikurangi seper 30, sama dengan berapa? Per 30. Kita rubah menjadi per 30, ini 2 nih. Nah, sehingga diperoleh 2 dikurangi 1 per 30, sehingga S aksennya 30 cm, sehingga jarak bayangannya 30 cm. Sehingga jawaban yang benar adalah B, gitu ya. Atau dengan melihat
dari gambarnya pun sebetulnya juga bisa langsung ditentukan untuk jarak bayangannya setelah jarak fokusnya diketahui. Yang tadi awalnya ada cermin, kemudian ada bendanya itu ada di 20 cm dan bayangannya 60 cm, sehingga jarak fokusnya diperoleh 15 cm, sehingga kira-kira bendanya itu ada di sini di 20 cm. Namun setelah digeser 10 cm, cerminnya digeser menjauhi benda, berarti bayangannya itu bergeser 10 cm. Ini ya, geser 10, sehingga kan menjadi berubah posisinya. Ini ada cermin, jarak fokusnya 15, nah bendanya ada di 30 itu ada di titik pusat kelengkungan cermin. Ini 15, ini 15, kan jadi 30. Nah, perlu diketahui kalau ada benda di M, maka nanti bayangannya yang terbentuk juga di M, nyata terbalik sama besar. Jarak benda dan jarak bayangannya juga sama 30, sehingga jarak benda 30, jarak bayangannya juga 30. Easy go.